Oke, kongkai no doga wa ne, Haisha no koto. Jadi tentang dokter gigi, kebetulan ya beberapa sih banyak yang nge-DM juga, terus komen juga dan bertanya-tanya. Ya, masalahnya kalau misalnya gigi kita berlubang, terus kalau kita punya gigi yang bolong atau giginya rusak atau behel gigi, itu emang beneran nggak boleh pergi ke Jepang atau gimana sih gitu. Nah, oke. Jadi aku nanti akan cerita, ini bener-bener pengalaman aku dulu pas Gino Jisusei dan sekarang Tokute Gino. Dan di dua-dua kesempatan ini aku itu pernah pergi ke dokter gigi. Oke ya. Jadi nanti kalian bisa tahu apakah sebenarnya ke Jepang itu harus gimana sih untuk mempersiapkan tentang permasalahan gigi ya gitu. Mengingat katanya di Jepang itu memang kalau kita pergi ke dokter gigi itu kan mahal biayanya, dan itu emang betul. Ke rumah sakit itu juga mahal gitu. Nah, tonton aja videonya supaya kalian nanti tahu harus gimana, persiapannya seperti apa sebelum berangkat ke Jepang. Ini mengenai kesehatan gigi kalian, oke? Nah, langsung aja ya. Jadi dulu aku tuh waktu magang, waktu Gino Jisusei itu mane ni haisha itakoto aru ne. Dan itu aku mencabut gigi gitu. Nih di bagian sini aku tuh ada yang ompong. Jadi buat teman-teman yang ompong seperti aku itu nggak masalah. Dan sebelumnya juga aku sudah pernah cabut gigi juga yang di bagian sini. Jadi bener-bener aku tuh ya ada gigi yang ompong gitu, yang lubang juga ada gitu. Nah, dulu pas Kensuke itu memang disarankan sama LPK saya untuk nambal gigi, terus cabut aja deh kalau misalnya ada gigi yang berlubang. Nah, karena saking takutnya juga ya, kayak yang aduh harus banget nih dicabut, soalnya kan kayak kalau dicabut semuanya habis dong gigiku. Soalnya di sana tuh nanti kalau sakit gigi misalnya apa segala macemnya ke dokternya mahal bla 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 segala macam gitu kan, dibilangnya seperti itu. Jadi aku kayak nurut aja dan akhirnya aku mencabut gigi aku ini yang sebelum ke Indonesia. Nah, ternyata setelah sampai di sana aku juga mengalami sakit gigi lagi, ini yang ini. Nah, yang ini tuh aku nyabutnya di Jepang. Dan ternyata pergi ke dokter gigi itu nggak cukup sekali untuk menyabut. Dan mungkin itu yang dibilang akhirnya coto kanika karune, karena kayak nangkai mo haishaite, terus diperbaiki di ini segala macamnya gitu. Jadi memang membutuhkan beberapa kali untuk kita pergi ke dokter gigi dan itu berbiaya gitu. Karena pas waktu Gino Jisusei itu dibilangnya nggak bisa ditalangin sama Hokensho 100% gini. Jadi aku jelasin ya. Jadi ketika kalian magang atau ketika nanti kalian Tokute Gino, mungkin ini sudah aku bahas di video aku yang waktu itu aku pergi ke rumah sakit. Nah, itu tuh kita dapat yang namanya Hokensho. Nah, Hokensho ini per bulannya bayar ya. Kisarannya berapa itu tergantung dari jumlah gaji kamu berapa. Kalau misalnya mahal ya pasti Hokennya juga akan lebih mahal. Kalau gaji kamu biasa aja, pokoknya intinya menyesuaikan gaji. Nah, kalau aku yang sekarang ini Hokensho-nya itu sekitar 20.000 yen. Dan itu yang bisa cair nanti ya, yang bisa cair di Indonesia gitu. Nah, nanti kamu dapat kartu semacam ini kartu Hokeng kita, ini bisa dipakai ke semua rumah sakit. Mau kamu sakit apa ya dipakai ini. Itu nanti biayanya 70% ditanggung oleh Hokensho ini dan 30%-nya nanti kita sendiri yang bayar. Nah, pengalaman aku waktu magang itu tuh aku kayak datang ke dokter gigi ini sebelumnya sudah yoyaku dulu ya, harus mesen dulu supaya kita matchingin jamnya, mengingat kita juga liburnya kan nggak bisa kayak tiba-tiba libur sakit apa gitu kan. Jadi kayak Kensuke waktu itu tuh kayak ya gimana ya, mau izin tuh susah gitu. Jadinya ya udah akhirnya diteleponin sama Kaisa, terus kita atur jadwal, terus akhirnya aku ke dokter gigi. Nah, awalnya aku kan memeriksakan gigiku yang di sebelah sini ini yang akhirnya dicabut. Nah, itu tuh kayak ini mau bersihin karang gigi juga, kan bilangnya kayak gitu ya. Aku pikir kalau di Indonesia kan sekalian gitu kan, ternyata enggak. Di klinik itu tuh oke, ya udah kalau gitu kita periksa dulu ya. Itu benar-benar cuma diperiksa tok, terus gigi yang bermasalah itu kayak difoto, terus ditunjukin ini kelubangannya segini bla 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 bla. Dan itu pakai bahasa Jepang yang lumayan aku juga kayak aduh nggak 100% ngerti ya, tahu sendiri apalagi waktu itu magang kan, jadinya kayak iya aja gitu.
Terus habis itu nanti disuruh datang lagi seminggu kemudian di tanggal yang ditetapkan, di jam yang ditetapkan, untuk ini baru membersihkan karang gigi yang bagian atas guys doang. Terus nextnya lagi disuruh datang di bagian yang bawah kan. Terus baru ada tindakan yang gigi aku yang sakit ini, yang berlubang ini, aku mau cabut gitu kan. Nah, habis itu di proses itu juga nggak langsung sekali cabut, itu kayak dikikir sampai habis. Terus baru besoknya lagi, nextnya lagi disuruh datang lagi, terus kayak ya dicabut lah ya. Terus kan ada kayak benang dijahit juga gitu, nanti ngelepas benang lagi juga datang lagi. Jadi nggak tahu deh berapa kali, pokoknya aku tuh kayak bolak-balik ke dokter gigi. Dan itu memang sekalinya periksa terus bayar itu karena pakai Hokensho, jadinya itu aku kayak sekali periksa itu kayak habis 2.000 terus 1.500 ya, tergantung kebutuhan kita gitu loh. Jadi kalau di total ya mahal gitu jatuhnya, kalau nggak salah hampir berapa ya, 8 ribuan hampir Ichimang mungkin, aku lupa. Pokoknya sekali aku temu terus bayar, aku bayar gitu loh. Nah jadi, dan itu beberapa kali gitu kan. Nah mungkin itu yang dibilang bayar. Tapi kalau misalnya kayaknya kalau nggak pakai Hokensho juga akan lebih mahal gitu loh jatuhnya. Jadi emang ini bener-bener sih alhamdulillahnya gitu kan. Nah itu pengalaman aku, jadi bisa nyabut gigi di Jepang, dan untuk biayanya ya memang lumayan segitu. Tapi kalau di compare ke Indonesia, di dokter gigi di Indonesia kalau dibandingin juga ujung-ujungnya sama aja. Di Indonesia juga kalau kita ke klinik dokter ya mahal kan, maksudnya bersihin karang gigi aja untuk sekarang. Kemarin itu aku sebelum Tokutikino juga ngebersihin karang gigi atas bawah itu hampir 300-400 nggak sih? Jadi aku pikir ya mungkin kalau kita nggak pakai Hokeng biaya akan lebih mahal, karena di sini kan kita pakai Hokensho ya, jadi alhamdulillah lumayan gitu. Nah itu pengalaman aku nyebut gigi ya kan, itu di Jepang waktu Ginnoji Susei. Nah untuk yang Tokute ini baru-baru kemarin aku juga ngalamin di sini kayak ada gigi yang berlubang, dan ini kalau misalnya dibiarin kan nanti Hirokunaru akan lebar kan, akan membesar. Jadinya aku kayak ke dokter gigi sama prosesnya juga, iku maine wa kanarazu yoyaku shite, mau hari apa, jam berapa, nanti datang tepat waktu di jam itu. Aku kemarin kebetulan 5:30 sore, jadi aku izin pulang kerja kan. Nah terus sudah deg-degan nih, diperiksa kan sama beliau, dokternya diperiksa, ini ternyata ada lubang-lubang kecil gitu, ada 4. Terus aku nanya ya sebaiknya dosimaska gitu ya, naota hoga iyo katanya gitu, sebaiknya diperbaiki. Terus ditanyain keluhannya kayak ini kalau misalnya kamu minum air dingin ngilu nggak, kena air panas ngilu nggak. Tuh aku bilang kayaknya kalau es gitu deh aku ngilu gitu. Terus akhirnya kayak dibersihin gitu kan. Terus dia bilang gini, ini mungkin aku beruntung ya beruntung banget aku tuh, kayak dia bilang gini, ini mumpung aku jika nggak aru karena zenbu nauchau yo gitu. Jadi diperbaiki semuanya gitu, kayak yang kaget juga kan, kayak nggak, biasanya kan kalau ke dokter gigi dan dimanapun tuh rata-rata tuh kayak bolak-balik gitu loh, nggak bisa langsung sekaligus. Dan di klinik ini tuh kebetulan kayak langsung sekaligus, 4 banyak dibersihin. Dan juga nggak lama kok, aku kayaknya hampir 1 jam 20 menit 15 menitan deh itu di situ. Terus diperbaiki semuanya, terus sama dia juga dibersihin karang giginya atas bawah, bener-bener kayak satu paket ini dalam satu waktu. Aku kayak mikir, aduh ini pasti nanti mendok saya kayak harus balik lagi bersihin ini, balik lagi, karena pengalaman yang dulu tuh bolak-balik. Dan ini tuh nggak langsung semuanya, bener-bener diperbaikin sampai tuntas, sampai bener-bener bersihin karang giginya juga. Dan langsung kayak deg juga ya, aduh ini nanti biayanya berapa ya, Ichimang nggak ya, Ichimang lebih nggak ya, kayak takut juga parno, karena memang kan ke dokter gigi di Jepang itu biayanya lumayan mahal gitu kan katanya. Dan ternyata setelah total-totalan, ini juga masih ada slipnya. Jadi ini aku cuman habis, kelihatan nggak sih, nih deh guys, 4.600 yen. 4.600 yen, yongseng ropyaku eng. Itu ya memang karena pakai Hokeng. Mungkin kalau nggak pakai Hokeng ini ya hampir 1 mangan ya kali, ichimangan lah mungkin, aku nggak tahu juga sih harganya berapa, cuman ini karena pakai Hokeng jadi aku habis sekitar 4.600 yen. Ini kalau dikurskan di kurs yang sekarang mungkin sekitar 500.000, gila, nggak nyampe 1 juta untuk nambal 4 gigi.
bersihin karang gigi atas bawah. Nah, oke, itu pengalaman. Ya kalau prosesnya mah sama aja lah kayak di Indonesia juga diperiksa kayak gitu. Dan kalau kalian nanya sebaiknya gimana persiapan sebelum berangkat ke Jepang, oke, ini bener-bener aku bisa menyimpulkan sesuai dengan pengalaman aku ya guys. Kayak akhirnya kayak yang dulu aku ke dokter gigi di Indonesia kayak bolak-balik nambal karena parno nanti di sini bakal mahal dan segala macem. Tapi ternyata kalau aku banding-bandingin enggak loh. Aku dulu tuh sebelum untuk Kutigino ya, bersihin karang gigi atas bawah itu kayaknya aku lupa 300 apa 400 ribu. Terus aku juga nambal gigiku. Yang aku tambal sekarang ini tuh gigiku yang aku tambal di Indonesia dan rusak gitu kan. Itu nambalnya doang 250 atau berapa aku nggak tahu, lupa. Itu aja udah hampir 600 guys, satu gigi. Dan bersihin karang gigi kan, satu giginya 250. Dan ini tuh 4, cuman ini doang 4.600. Gila. Aku nggak tahu ya kalau di klinik lain atau memang kebetulan aku lagi beruntung aja dipilihin klinik itu gitu. Nanti aku kasih tahu kliniknya memang mana ya, Furu ya, nggak terlalu bagus, nggak terlalu ini, kayaknya klinik lama dan dokternya pun juga sudah berumur, tapi kayak mungkin lebih berpengalaman gitu nggak sih, benar-benar cek gitu loh, kayak semuanya diperiksa dan dikasih tahu ini harusnya diginiin, ini harusnya giniin gitu. Aku bagus sih menurut aku gitu. Dan juga alhamdulillahnya murah juga dan kayak bagus, aku ngerasanya juga bagus gitu. Oke, balik lagi aja. Saran aku ya kalau kalian mau ngebersihin karang gigi di Indonesia silahkan, tapi jangan takut untuk pergi ke dokter gigi. Kalau menurutku ya, kayak ya kita harus memanfaatkan hokensho kita kan sudah bayar, ya kan. Nah, dulu aku kan sering banget ya mengalami pusing-pusing di kepala itu kayak beberapa kali ke rumah sakit. Terus aku mikir, aduh mungkin nanti ketika aku mencairkan Nengking itu ya dari asuransi kesehatan ini yang bisa dicairkan gitu kan. Aduh kayaknya nanti aku ini enggak sih, mungkin Nengkingku sedikit ya, karena kan aku sering banget tuh pakai ke rumah sakit bla bla bla, sedangkan temanku tuh enggak gitu loh. Bahkan temanku tuh dulu kayak bilang, aku nggak mau ke rumah sakit, nanti biaya gini. Padahal kan sebenarnya udah ada hokeng, cuman mungkin apa nanti pas pencairan Nengking aku jauh lebih sedikit ya karena aku pakai, dan ternyata tidak berpengaruh. Jadi mau lu pakai mau lu kagak sama, aku sama temenku juga dapetnya sama gitu. Jadi ya udah, sepengalamanku jadi kayak ya udah ngapain kalau misalnya kalian bener-bener ngerasa sakit, bener-bener kalian butuh untuk ke dokter, saranku lebih baik ke dokter aja, dan lebih baik memperbaiki giginya itu ketika di sini deh menurutku ya, karena selain dia murah dan juga bagus di Jepang kan ya pasti jauh lebih bagus dong. Aku buktinya nambal dulu yang di bagian sini, yang waktu Ginoji Susei itu sampai sekarang nggak bermasalah. Nah di Indonesia ini baru 2 tahun, nggak ada 2 tahun deh kayaknya, 1,5 tahun nambal udah rusak. Nah gitu, dan akhirnya aku harus nambal lagi di sini gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian tanya nih pertanyaannya yang sering diajukan ya, kayak kalau misalnya aku giginya berlubang apa segala macam itu nggak bisa ya kak berangkat ke Jepang. Nggak bisa kok, aku juga berlubang gitu. Dan memang selagi dia tidak sakit kayak gitu kan, ya udah nggak apa-apa, berangkat aja ke Jepang. Terus nanti pas di Jepang kalian memeriksakan gigi kalian, pergi ke dokter, itu kayaknya jauh lebih nih deh menurutku, kayak dapat pelayanan yang bagus juga, dan juga ya segini doang 4.000 ya, bukan doang sih, maksudnya dibandingkan dengan di Indonesia juga menurut aku sih murah gitu, paling jatuhnya juga kurang lebihnya segitu gitu. Dan terus nah untuk behel ini aku juga belum tahu pasti ya di Jepang itu apakah ada yang dokter yang menangani tentang membehel gitu, karena aku juga nggak tahu. Dan di sini juga aku jarang banget kayak ketemu orang Jepang yang dia pakai behel gigi. Ada sih temen Jepang aku dulu ceritakan, dia tuh maaf ya giginya agak naik satu gitu kan, pokoknya nggak rata gitu. Nah terus dia memperbaiki itu, aku nggak tahu metodenya dia di behel atau gimana, aku nggak tahu juga, aku nggak begitu nanya juga, tapi itu biayanya mahal banget sampai 70 mang memang itu kalau memperbaiki itu. Nah makanya tapi kalau untuk membehel gigi saran aku sih lebih baik kalian nggak usah pakai behel gigi deh. Dikhawatirkan nanti kalau misalnya itu rusak atau kenapa-napa dengan kalian, terus pas di dokter terus ternyata mahal, biayanya membludak, meskipun pakai hokeng ternyata mahal kan.
kasihan juga uangnya gitu kan ya, tapi itu pilihan ke kalian. Tapi setahu saya banyak beberapa LPK yang melarang kayak siswanya menggunakan behel gigi ketika mau pergi ke Jepang gitu. Dan di LPK tempat aku bekerja juga dulunya kita tidak membolehkan siswa kita memakai behel gigi, mengingat kayaknya jarang sekali ada dokter gigi yang menangani behel. Mungkin ada ya, tapi tidak banyak. Mungkin loh ya, aku juga kurang tahu ya, maaf ya kalau misalnya untuk behel gigi. Tapi kalau misalnya kalian punya kerusakan gigi berlubang, atau aku pernah nyabut gigi akhirnya ompong, bisa kok, aku juga ompong giginya dan bisa gitu. Dan itu kayaknya bukan suatu masalah yang besar, kecuali kalau maaf ya kalian misalnya kena TBC atau sakit-sakit parah yang membutuhkan ibaratnya pengobatan lebih lanjut, ya mungkin itu bisa kalian pertimbangkan lagi. Nah sekalian aja deh, kalau misalnya punya mah gimana kak, kalau misalnya mahnya kambuh, ada juga yang nanya kayak gitu kan. Aku juga sebenarnya punya sakit mah, tapi nggak tahu kenapa alhamdulillah aku kayak rutin sarapan, makan siang, bahkan aku itu istirahat dari jam 11 siang sampai jam 12 doang kan. Nah dari jam 12 itu kalau lembur bisa sampai jam 9 malam, sampai jam 8 malam itu juga nggak makan, nggak minum, kita juga nggak ada nggak makan ya, maksudnya kalau minum mah ada, minum air putih, jadi nggak disediain makanan apa segala macam. Jadi aku kerja juga dari jam 12 siang sampai jam 8, bahkan sampai 9, bahkan sampai jam 11 malam juga pernah gitu. Dan alhamdulillahnya mah aku nggak kambuh, nggak gimana-gimana. Tapi kalau misalnya nanti kalian punya sakit mah dan ternyata itu sangat mengganggu pada saat kerja kalian, ya gimana ya, bingung juga sih, karena itu balik lagi ke kalian gitu. Dan kalau memangnya udah parah banget sakit mahnya, ya lebih baik jangan, karena memang ya di sini kerjanya ya gimana, kita nggak bisa sesuka hati kayak tiba-tiba izin atau apa gitu kan, juga nggak bisa kan gitu. Jadinya ya paling kalau aku sakit mahnya kambuh, paling naik ke atas terus aku kayak minta obat, atau aku bawa obat sendiri, aku izin untuk minum obat aku, itu sih dibolehin. Tapi kalau misalnya izin untuk makan atau apa ya nggak boleh, karena kan belum jam istirahat gitu. Dan tergantung sih, perusahaan itu biasanya ada yang memberi istirahat 3 kali, ada yang memberi istirahat cuma sekali. Nah yang di perusahaan aku ini cuma 1 kali istirahatnya. Dan kalau misalnya aku sering sakit mah, ya biasanya bawa obat sendiri terus minta izin kayak aku mau minum obat gitu. Jadi itu guys, pengalaman aku ke dokter gigi. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang, nggak usah ragu kalau kalian punya gigi bermasalah, berlubang atau apa, dan selama itu nggak sakit, selama itu masih belum mengganggu kalian, nggak apa-apa, kalian ya berangkat aja bisa kok. Nanti kalau udah nyampe Jepang lebih baik diperbaiki langsung aja pakai ini, supaya biayanya nggak terlalu mahal dan kita tidak, ya jangan menyanyikan kesempatan sih ya kalau menurut aku. Ini sama juga kayak temen aku, dia kalau misalnya mau ngapain, kayak misalnya kayak kalian bermasalah dengan muka ya, misalnya maaf ya kayak ada jerawatnya atau apa, itu teman aku juga pakai itu untuk ke dokter gitu ya. Ngapain, kita udah bayar kan, berarti kita juga bayar asuransi kesehatan, juga dapat penanganan yang baik, dan beneran sekarang wajahnya cakep banget, bersih gitu, hilang jerawatnya juga, nggak tumbuh lagi gitu loh. Jadinya pakai aja nggak apa-apa. Dan bahkan ada juga temen aku yang kayak ya melakukan apa sih ke dokter kecantikan atau apa, itu pakai Hokage juga bisa gitu. Jadi kalau menurut aku selagi ada di Jepang, misalnya kalian punya keluhan sakit-sakit atau apa, jangan takut ngomong, bilang aja aku lagi sakit gini-gini apa, minta antar ke dokter. Itu nanti kalau misalnya kalian tokute gino, biayanya 30% kita yang nanggung, 70%-nya ditanggung oleh Hokage gitu. Jadi jangan nanya lagi ya guys, tonton videonya supaya nanti kalian tahu sebaiknya harus gimana gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi minasan konkai no doga wa ijo desu. Semoga bisa membantu kalian, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Nihong Dake. Oh ya, by the way, nanti Nihong Dake tidak hanya akan memberikan informasi seputar Jepang, ini juga udah aku share di Instagram aku. Jadi nanti aku akan ngasih tahu juga ini program kerja WHV, mungkin dari kalian juga udah ada yang tahu, ini ke Australia. Jadi doain ya, nanti semoga Nihong Dake tidak hanya membahas tentang Jepang tapi juga membahas tentang Australia. Ditunggu aja videonya. Bye bye King, gambarimashou.